Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akuntansi perbankan. Di sini, kami akan membahas tentang mekanisme transaksi, transfer, dan inkaso. Sebelum masuk ke materi, kita perkenalan dulu yuk. Yang pertama, ada Ifah Nurdiana, ada Rusdiana, ada Yuli Rodia, ada Ilza Afia, dan juga ada Muslihatun. Dengan dosen pengampu, Ibu Dina Anggreni Susesti, SE, MSA. Yang pertama, pengertian transfer. Bank menyelenggarakan jasa pengiriman uang kepada masyarakat. Pengiriman uang atau transfer adalah perpindahan dana antar rekening dari suatu bank ke cabang bank sendiri atau bank lain, baik untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan bank itu sendiri. Jasa transfer saat ini semakin canggih. Perkembangan terkini, Bank Indonesia telah menyelenggarakan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau juga disebut BIRTGS. Sistem ini sangat cepat dalam menangani transfer antar bank. BIRTGS adalah sistem transfer atau clearing antar bank seketika. Nah, selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi transfer ada 4, yaitu yang pertama nasabah, yang kedua bank penarik, yang ketiga bank tertarik, yang keempat beneficiary. Jenis-jenis transfer. Berdasarkan lalu lintas dananya, transfer dibedakan menjadi 2, yaitu transfer keluar dan transfer masuk. Transfer keluar itu sendiri yaitu pengiriman uang atas perintah nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank lain atau cabang bank sendiri. Transfer masuk yaitu pengiriman uang yang diterima dari cabang lain, bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Nah, selanjutnya ada pengertian inkaso. Inkaso atau collection adalah jasa perbankan yang melibatkan pihak ketiga dalam rangka penyelesaian tagihan berupa warkat-warkat atau surat berharga yang tidak dapat diambil alih atau dibayarkan segera kepada si pemberi amanat untuk keuntungan. Kegiatan inkaso ini menggunakan media berupa warkat-warkat yang diinkasukan seperti cek, billet giro, pos biasa atau flash mail. Penggunaan media ini menimbulkan biaya dan biaya ini akan dibebankan kepada pihak ketiga yang memberikan amanat inkaso. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis inkaso. Jenis inkaso dilihat dari jenis inkaso dapat dibedakan. Yang pertama, inkaso dengan warkat tanpa lampiran, yaitu warkat inkasonya yang digunakan untuk melakukan inkaso tanpa dilampiri dokumen apapun. Contohnya billet giro. Yang kedua, yaitu inkaso dengan warkat berlampiran, yaitu warkat inkasonya harus dilampiri dokumen-dokumen pendamping. Contohnya seperti kwitansi. Kemudian ada jenis inkaso dilihat dari lalu lintas dananya. Dapat dibedakan menjadi yang pertama inkaso keluar, yaitu inkaso atas instruksi nasabah untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga di cabang sendiri atau bank lain di luar kota. Inkaso ini dibayarkan atau dikreditkan ke rekening si pemberi amanat di bank pemarkarsa setelah inkaso berhasil. Yang kedua, inkaso masuk yaitu tagihan masuk atas beban rekening nasabah sendiri dan hasilnya dikirimkan ke cabang pemarkarsa untuk keuntungan pihak ketiga.
Yang terakhir yaitu jenis inkaso dilihat dari mekanisme pelaksanaannya. Yang pertama, inkaso melalui bank lain, yaitu inkaso yang dilaksanakan terhadap pihak ketiga nasabah bank lain di luar kota. Dalam hal ini, inkaso bisa dilakukan melalui cabang bank sendiri bila tidak memiliki kantor cabang di wilayah clearing yang dituju, maka bank biasanya menggunakan bank lain atau bank koresponden yang mempunyai kantor di wilayah clearing yang dituju. Yang kedua, inkaso melalui cabang bank sendiri, yaitu inkaso yang dilakukan melalui cabang bank sendiri untuk pihak ketiga di luar kota pada kantor cabang bank sendiri. Akuntansi transfer masuk atau incoming transfer merupakan pengiriman uang yang diterima dari cabang lain bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Bank yang menerima transfer masuk adalah bank pelaksana. Transfer masuk ini dapat diterima dari cabang pemrakarsa bank sendiri untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerusan terhadap nasabah bank lain pada kota yang sama. Untuk penerusan umumnya, bank penerus akan memungut komisi. Merujuk pada contoh 1, pencatatan yang diperlukan transfer masuk pada Bank Duta Jakarta, yaitu RAK Cabang Yogyakarta pada giro BI sebesar 200 juta rupiah, pencatatan di Bank Omega Jakarta selaku bank penerima transfer masuk yang ditujukan untuk nasabah tabungan atas nama Santi, yaitu giro BI pada tabungan Santi sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya, merujuk pada contoh 2, pencatatan yang diperlukan transfer masuk di Bank ABC Semarang, yaitu RAK Cabang Yogyakarta pada giro BI sebesar 50 juta rupiah. Lalu, untuk contoh ketiga, pencatatan transfer masuk di Bank Sentosa Bandung, yaitu RAK Cabang Jakarta pada giro Dodi sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya, ada akuntansi transfer keluar. Transfer keluar akan dilakukan setelah seluruh setoran efektif. Setoran transfer dapat berupa setoran tunai, pendebitan rekening koran atau giro, pencairan tabungan, deposito, dan warkat lain yang disetujui. Transfer keluar yang dinyatakan efektif akan dicatat sebesar nilai nominal yang diamanatkan nasabah. Pencatatan ini akan melibatkan rekening antar kantor atau RAK. Kegiatan transfer keluar akan mendatangkan pendapatan berupa komisi transfer. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Juni 2006, Bank Duta Yogyakarta menerima amanat dari nasabah giro Tuan Yudi untuk mentransfer dananya sebesar 200 juta ke Bank Omega Jakarta untuk tabungan Santi. Untuk transfer ini, nasabah dibebani komisi transfer sebesar 15.000 atas beban giro, sebagaimana jurnalnya, yaitu giro Yudi sebesar 200.015.000 pada RAK Cabang Jakarta sebesar 200 juta dan pendapatan komisi transfer sebesar 15.000. Contoh selanjutnya yaitu pada tanggal 3 Februari 2006, Bank ABC Yogyakarta mentransfer dana sebesar 50 juta ke cabang Semarang melalui BI Yogyakarta. Pencatatan di Bank ABC Yogyakarta yaitu giro BI Yogyakarta sebesar 50 juta pada RAK Cabang Semarang sebesar 50 juta. Selanjutnya ada akuntansi inkaso keluar. Inkaso itu kegiatan bank yang mengandung ketidakpastian. Bank melakukan inkaso, namun tidak setiap inkaso akan memberikan hasil. Untuk mengetahui keberhasilan inkaso diperlukan waktu untuk konfirmasi.
selama selang waktu menerima amanat untuk menagih hingga tagihan berhasil atau tidak, transaksi ini harus dibukukan dalam rekening administratif. Pencatatan pada rekening ini menggunakan ayat jurnal tunggal posisi kredit. Rekening ini akan outstanding selama tenggang waktu untuk menunggu hasil. Bila inkaso berhasil, maka langsung dikreditkan atau dibayarkan ke rekening si pemberi amanat, dan secara otomatis rekening administratif untuk inkaso harus dinihilkan karena transaksi inkaso telah real atau efektif. Bila berhasil, bank akan memotong rekening nasabah yang bersangkutan untuk ongkos kawat atau transfer dan komisi transfer. Bila inkaso tidak berhasil, umumnya bank hanya meminta ongkos kawat atau transfer saja. Hasil inkaso bisa langsung dikreditkan ke rekening giro atau tabungan si pemberi amanat di bank pemerakarsa. Hasil inkaso untuk diberikan kepada bukan nasabah, maka bank harus mencatat terlebih dahulu pada rekening administratif warakat inkaso yang akan dibayarkan. Di sini ada contoh transaksi antar cabang. Tanggal 12 Maret 2007, Bank Cahaya Solo menerima amanat warakat inkaso dari Adi untuk diinkasokan ke Bank Cahaya Jakarta atas beban Sinta senilai 50 juta. Komisi inkaso 1% dari nominal yang diinkasokan. Pada saat menerima setoran cek atau BG, Bank Cahaya Solo sebagai bank pemerakarsa harus mencatat pada rekening administratif sebagai berikut. Tanggal 12 bulan 3 tahun 2007, kredit warakat inkaso disetor dan ditagihkan senilai 50 juta. Pencatatan dengan ayat jurnal tunggal pada posisi kredit, sebab transaksi ini sifatnya bersyarat dan bila berhasil akan menimbulkan kewajiban bank pemerakarsa untuk menyerahkan atau mengkreditkan ke rekening pemberi amanat. Lalu, pada hari yang sama, Bank Cahaya Solo menerima konfirmasi bahwa inkaso untuk beban Sinta nasabah Bank Cahaya Jakarta dinyatakan efektif. Maka tugas bank pemerakarsa pertama menihilkan rekening administratif untuk inkaso ini. Kedua, melimpahkan hasil tagihannya kepada yang berhak dengan cara mencatat pada rekening real atau efektif. Pencatatan pada rekening administratif sebagai berikut. Tanggal 12 bulan 3 2007, debit warakat inkaso disetor dan ditagihkan senilai 50 juta. Selanjutnya, untuk pencatatan pada rekening real atau pada rekening Bank Cahaya Solo. Debit RAK Cabang Jakarta senilai 50 juta pada kredit Giro Adi senilai 49.500.000 dan kredit pendapatan komisi inkaso senilai 500.000. Untuk pendapatan komisi inkaso didapat dari 50 juta dikalikan 1%. Lalu untuk pencatatan pada Bank Cahaya Jakarta atau bank pelaksana itu debit Giro Sinta senilai 50 juta pada kredit Giro BI senilai 50 juta. Pada contoh sebelumnya, diasumsikan bahwa Adi itu adalah nasabah Bank Cahaya Solo. Bila Adi bukan nasabah bank tersebut, maka Bank Cahaya Solo di samping mencatat rekening administratif serta penihilan rekening administratif seperti sebelumnya, dan juga akan mencatat dalam rekening real seperti berikut. Pencatatan pada rekening real. Debit RAK Cabang Jakarta senilai 50 juta pada kredit warakat inkaso telah ditagih dan akan dibayar senilai 50 juta. Catatan jurnal ini akan menampung sampai pemberi amanat datang ke bank untuk mengambilnya. Lalu, bila pemberi amanat mengambilnya secara tunai, maka di jurnal Bank Cahaya Solo adalah debit warakat inkaso telah ditagih dan akan dibayar senilai 50 juta
pada kredit kas senilai 49.500.000 dan kredit pendapatan komisi inkaso senilai 500.000. Untuk pendapatan komisi inkaso didapat dari 50 juta dikalikan 1%. Untuk pencatatan pada Bank Cahaya Jakarta seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Akuntansi inkaso masuk dari cabang bank sendiri. Untuk inkaso masuk yang berasal dari cabang bank sendiri, maka tugas bank pelaksana adalah membebankan ke rekening pihak tertagih. Misalnya, kelanjutan dari contoh sebelumnya, bahwa Sinta sepakat untuk membayar dengan beban giro Sinta sebesar 20 juta rupiah, beban tabungan Sinta sebesar 7.500.000 rupiah, cek Bank Cahaya Jakarta yang ditarik Dian sebesar 10 juta rupiah, dan sisanya dalam bentuk tunai. Maka pencatatan jurnal di Bank Cahaya Jakarta adalah sebagai berikut. Debit giro Sinta 20 juta rupiah, debit tabungan Sinta 7.500.000 rupiah, debit giro Dian sebesar 10 juta rupiah, debit kas 12.500.000 rupiah pada kredit RAK Cabang Solo sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi inkaso antar bank via kantor cabang bank sendiri. Transaksi inkaso antar bank dapat diselesaikan melalui kantor cabang bank sendiri yang terdekat atau ada di wilayah clearing bank yang dituju. Contoh 1. Tanggal 10 April 2007, Tony, nasabah Bank ABC Semarang, telah menjual mobil kepada Duta nasabah Bank Omega Surabaya. Total transaksi senilai 300 juta rupiah. Pada hari itu juga, Duta menarik BG untuk membayar kepada Tony yang bisa dicairkan pada tanggal 25 April 2007. Komisi inkaso 1%. Pada tanggal 26 April 2007, dana dinyatakan efektif oleh Bank ABC Semarang. Mekanisme inkaso sebagai berikut. Duta nasabah Bank Omega Surabaya kepada Tony, nasabah Bank ABC Semarang. Kemudian Bank ABC Semarang inkaso ke Bank ABC Surabaya, dan Bank ABC Surabaya clearing ke Bank Omega Surabaya. Tanggal 25 April 2007, Tony setor ke Bank ABC Semarang berupa BG Bank Omega Surabaya yang ditarik Duta sebesar 300 juta rupiah. Pencatatan di Bank ABC Semarang atau Bank Pemrakarsa pada saat menerima setoran warkat inkaso adalah sebagai berikut. Kredit RAR warkat inkaso disetor dan ditagihkan. Pencatatan di atas merupakan pencatatan dengan ayat jurnal posisi kredit, sebab transaksi ini sifatnya bersyarat dan bila berhasil akan menimbulkan kewajiban Bank Pemrakarsa untuk mengkreditkan ke rekening pemberi amanat. Selanjutnya, pencatatan di Bank ABC Cabang Surabaya atau Bank Pelaksana pada saat menagih melalui clearing pada Bank Omega Surabaya dilakukan pada rekening administratif dengan ayat jurnal tunggal posisi kredit, yaitu kredit RAR warkat clearing sebesar 300 juta rupiah. Bila Bank Omega Surabaya menyatakan bahwa dana dinyatakan efektif, maka Bank Omega Surabaya melakukan pendebitan pada rekening giro Duta. Pencatatannya sebagai berikut, yaitu debit giro Duta pada kredit giro BI sebesar 300 juta rupiah. Selanjutnya, Bank ABC
cabang Surabaya akan melakukan penihilan pada rekening administratif dan melakukan pencatatan untuk keuntungan Bank Omega cabang Semarang. Pencatatannya sebagai berikut: debit RR Warkat Clearing 300 juta rupiah. Kemudian jurnal satunya debit Giro BI pada RAK cabang Semarang sebesar 300 juta rupiah. Setelah Bank ABC Semarang mendapatkan informasi dari Bank ABC cabang Surabaya bahwa dana dinyatakan efektif atau ada dananya, maka Bank ABC Surabaya segera menihilkan rekening administratif untuk inkaso dan membukukan hasilnya ke rekening Tony setelah dipotong komisi inkaso pada rekening-rekening real. Pencatatannya sebagai berikut. Yang pertama, debit Warkat inkaso disetor dan ditagihkan sebesar 300 juta rupiah. Yang kedua, debit RAK cabang Surabaya sebesar 300 juta rupiah pada kredit Giro Tony 297 juta rupiah dan kredit pendapatan komisi inkaso sebesar 3 juta rupiah.